Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ramdhani. Saya dari kelas manajemen A2 Prodi Manajemen semester 5. Sebelumnya saya di sini akan memaparkan beberapa soal ujian tengah semester dan saya akan menjawab soal tersebut. Untuk langkah yang pertama di sini saya akan membacakan soal nomor 1. Soal nomor 1 itu sendiri, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Jadi manajemen sumber daya manusia itu ada secara makro dan ada secara mikro. Untuk secara makronya sendiri itu, manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau di dalam suatu daerah yang dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara atau suatu daerah. Untuk secara mikronya itu sendiri, manajemen sumber daya manusia merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu kerja atau organisasi baik pemerintah maupun swasta. Terus di sini terdapat beberapa menurut para ahli. Nah, baik saya akan mengemukakan menurut Gary Dessler. Nah, untuk Gary Dessler itu sendiri mengemukakan kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seorang untuk menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi manajemen, meliputi penyaringan, perekrutan, pelatihan, dan penilaian. Untuk yang selanjutnya menurut Bambang Wahyudi. Nah, Bambang Wahyudi mengemukakan manajemen sumber daya manusia adalah ilmu atau proses yang memperoleh atau memajukan, mengembangkan, dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Ada kepuasan pada diri kita sendiri. Nah, sebelumnya terdapat hubungan dengan fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, di sini terdapat 4 fungsi. Yang pertama fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian. Untuk fungsi perencanaan di sini sendiri yaitu melaksanakan tugas perencanaan, kebutuhan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan sumber daya manusia. Nah, fungsi pengorganisasian memiliki fungsi menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan. Nah, yang selanjutnya fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan itu sendiri memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah fungsi pengendalian. Untuk fungsi pengendalian itu sendiri melakukan pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja. Nah, untuk soal yang selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer. Nah, baik. Di sini terdapat beberapa. Yang satu ada melakukan analisis pekerjaan. Terus di sini melakukan analisis pekerjaan itu dilihat dari kualifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tersebut. Terus yang selanjutnya merencanakan kebutuhan tenaga kerja, merekrut atau membutuhkan karyawan dengan adanya manajemen untuk merekrut karyawan dengan cara diantaranya kuisioner. Terus untuk yang selanjutnya melakukan proses interview pada karyawan. Terus untuk yang selanjutnya mengorientasikan memilih karyawan-karyawan yang baru. Terus mengatur upah dan gaji. Hal ini manajemen sumber daya manusia melihat kinerja karyawan yang berhak menerima bonus maupun kompensasi.
Terus yang selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Sebelum mengetahui teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia itu sendiri, kita terlebih dahulu harus mengetahui langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. 1. Misalkan analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga, penentu kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat, analisis ketersediaan atau sumber daya manusia, kemampuan dan perusahaan. Terus yang selanjutnya yang kelima, penentu dan implementasi program. Nah, adapun teknik-teknik peramalan sumber daya manusia dalam perencanaan sumber daya manusia, yakni meliputi ramalan para ahli. Nominal Development Teknik U atau yang disingkat dengan NGT, yaitu menghadirkan 5 atau 10 ahli yang ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Selanjutnya DLP, yaitu bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, perencanaan sumber daya manusia meminta pendapat masing-masing. Ahli kemudian disimpulkan. Perkiraan manajer yaitu sumber daya manusia membutuhkan kinerja puncak perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Terus ada yang disebut dengan analisis kecenderungan. Analisis dilakukan berdasarkan pada masa lalu, yaitu eksploitasi, ekstrapolasi, indikasi, budget and planning and analysis. Terus selanjutnya new feature analysis, ekstrafolasi yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan di masa lalu sama dengan masa yang akan datang. Indikasi yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi di masa lalu atau masa yang akan datang. Terus budget and planning analisis merupakan jumlah budget yang telah disetujui, di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Terus new feature analysis yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Terus selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Jelaskan bagaimana Anda melakukan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan, informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuannya tercapai. Yang selanjutnya, tujuannya menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, perhitungan beban pekerja, penempatan pekerjaan, dan penetapan pekerja, kualitas kerja. Adapun tahap dalam analisis pekerjaan diantaranya tahap 1, persiapan analisis pekerjaan. Di dalam persiapan analisis pekerjaan itu sendiri terdapat identifikasi pekerjaan, penyusunan daftar pekerjaan atau pertanyaan. Terus yang selanjutnya tahap kedua, pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data itu terdapat beberapa seperti observasi, wawancara, kuesioner, bahkan kombinasi. Terus yang selanjutnya tahap 3, penyempurnaan data. Penyempurnaan data atau memilih data yang berguna yang tidak dipakai, menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaannya sendiri. Nah, dari tahap analisis di atas, penggunaan analisis informasi pekerjaan bertujuan untuk job description. Nah, pertanyaan tertulis yang menguraikan fungsi tugas-tugas dan tanggung jawab bebenang kondisi kerja, aspek-aspek pekerjaan tertentu. Job specification menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan dan syarat-syarat yang diperlukan. Terus yang selanjutnya, standar prestasi kerja berfungsi sebagai sasaran atau target bagi pelaksana pekerja atau karyawan dan merupakan ukuran kriteria keberhasilan kerja.
Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5. Apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan terperinci? Berikan alasannya jika jawabannya ya atau tidak. Menurut saya pribadi, saya menjawab ya. Kenapa saya menjawab ya? Alasannya karena mengoptimalkan tanggung jawab karyawan. Sebelum karyawan memenuhi atau memulai kerja, sebaiknya seorang HRD atau manajer sumber daya manusia memberikan penjelasan panjang lebar mengenai deskripsi pekerjaan yang harus dikerjakannya. Dengan begitu ia tidak perlu mengerjakan pekerjaan secara optimal. Pada akhirnya hal tersebut akan menghambat produktivitas pekerjaan lainnya. Yang selanjutnya, penyusunan motivasi atau sebagai motivasi karyawan. Karyawan yang sudah tahu pekerjaannya akan secara maksimal berkontribusi untuk perusahaan. Apalagi jika ada suatu rekan memiliki job deskripsi yang sama. Hal ini membuat karyawan tertantang untuk saling memberikan kontribusi bagi perusahaannya itu sendiri. Tentunya persaingan tersebut dapat dilakukan secara tepat. Selain menumpukan motivasi karyawan dari dalam, adapun yang bisa memotivasi karyawan Anda agar tidak bekerja lebih giat. Selanjutnya, membantu dalam evaluasi perusahaan. Evaluasi diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Terus membantu pengalokasian sumber daya manusia yang lebih tepat. Nah, untuk itu sendiri adanya job description juga membantu untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat sasaran. Jika ternyata ada karyawan yang tidak mampu mengerjakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Anda kelebihan karyawan. Anda bisa menanyakan pada apa hambatannya yang alami secara hal ini juga, apa yang bisa membuat bekerja lebih cepat. Untuk yang selanjutnya, training untuk pengembangan karyawan. Di dalam job description akan dipaparkan dengan jelas apa saja yang menjadi pekerjaan masing-masing karyawan. Terus saya di sini akan menjawab soal nomor 6. Di dalam soal nomor 6 ini disebutkan, jelaskan secara singkat setiap langkah proses rekrutmen dan seleksi. Di sini terdapat beberapa, seperti misalkan identifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Identifikasi terlebih dahulu posisi yang baru atau penggantian karyawan di dalam perusahaan. Salah satu cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah adanya keadaan di mana karyawan memiliki terlalu banyak beban pekerjaan sehingga membutuhkan karyawan baru. Terus adanya rencana perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Setelah proses identifikasi yang sebelumnya dilakukan sekaligus mendeskripsikan pekerjaan untuk posisi tersebut sehingga memudahkan HRD untuk mencari tenaga kerja yang tepat sasaran. Yang selanjutnya, publikasi lowongan. Nah, di publikasi ini informasi lowongan termasuk kepada karyawan yang lama karena besar kemungkinan adanya kandidat internal perusahaan yang mungkin memenuhi kriteria tersebut. Terus yang selanjutnya ada wawancara kandidat berkualitas. Nah, review surat lamaran kerja percakapan melalui telepon akan mempersempit calon karyawan menjadi sekelompok kandidat yang paling berkualitas. Jadwalkan wawancara kerja dengan mereka untuk melakukan perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya, pilihlah orang yang berkualitas. Mengapa harus memilih orang yang berkualitas?
Karena jika sudah mencapai keputusan positif terhadap kandidat, tentu kompensasi atau gaji yang ditawarkan perusahaan kepada orang tersebut untuk memudahkan pengajuan di perusahaan Anda. Guna software HRD, jangan buang waktu Anda melakukan pekerjaan manual. Terus yang selanjutnya, negosiasi rincian gaji pekerja atau tenaga kerja. Semakin tinggi posisi yang ditawarkan, maka semakin besar kemungkinan kandidat menegosiasikan gaji uang lembur, jaminan kesehatan, dan bahkan sebagainya. Coba tawarkan gaji sedikit atas pengajuan mereka jika memang benar-benar kualitas dan terbukti namun masih masuk dalam budget perusahaan. Terus menyambut karyawan baru, cara onboarding karyawan baru di perusahaan mempengaruhi apakah Anda akan mempertahankan karyawan tersebut di masa depan atau tidak. Terus selanjutnya saya di sini akan menjawab soal nomor 10. Untuk nomor 7, untuk jenis pekerjaan apa menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk paling tepat? Jelaskan alasannya. Jawab. Wawancara tidak terstruktur adalah interview yang tidak memiliki arah pembicaraan yang jelas. Kelebihan dari wawancara jenis ini, pembicara akan berlangsung dalam suasana yang bebas dan santai. Namun wawancara ini memiliki kelemahan, yakni pembicara akan menjadi tidak karuan, tidak fokus sehingga memudahkan menyimpang ke arah yang lain. Dalam wawancara tidak terstruktur atau non-direktif. Manajer tidak mengikuti format yang telah ditetapkan. Wawancara bergaya percakapan yang tidak terstruktur, yang mana pewawancara mengejar poin-poin yang ingin diketahui. Seiring poin-poin tersebut muncul sebagai respon terhadap pertanyaan. Jarang terdapat formal untuk menilai jawaban benar atau salah. Terus yang selanjutnya, pertanyaan biasanya meliputi cerita mengenai diri Anda sendiri. Menurut Anda, mengapa Anda akan dapat bekerja dengan baik di sini? Selanjutnya di sini saya akan menjawab soal nomor 8 atau soal nomor terakhir. Di sini jelaskan mengapa kebijakan kompensasi harus dengan strategis bisnis perusahaan. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Kompensasi karyawan semuanya bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik pekerjaan. Kompensasi merupakan hal yang penting yang merupakan dorongan atau memotivasi untuk seseorang karyawan untuk bekerja. Terus kompensasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan. Dalam hal tertentu, pemerintah memfasilitasi sebagai pembuat kebijakan regulasi di bidang ketenaga kerjaan. Mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus jalan dengan strategi bisnis perusahaan? Karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kebijakan kompensasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya itu sendiri, ukuran perusahaan lebih besar cenderung memberikan upah lebih tinggi pada karyawannya. Umur pekerja, perusahaan yang lebih baru cenderungnya lebih tinggi dari perusahaan lama. Terus anggaran tenaga kerja normal identik dengan jumlah uang tersedia untuk kompensasi karyawan. Terus siapa yang membuat keputusan kompensasi? Keputusan untuk memberikan kompensasi terletak pada manajemen tingkat atas.
tanggung jawab beban kerja resiko pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Di sini ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu contoh tenaga kerja. Pasar tenaga kerja mempengaruhi kok desain kompensasi. Terus kondisi ekonomi. Nah, untuk kondisi ekonomi itu semakin kompetitif persaingan, semakin rendah perusahaan dalam membayar karyawannya. Terus yang selanjutnya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu peraturan mempengaruhi tingkat kompensasi melalui pengendalian upah. Terus yang selanjutnya serikat pekerja. Di dalam serikat pekerja, pekerja cenderung menjadi penentu untuk upah, manfaat, dan meningkatkan kondisi kerja. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.